Ya, shalom anak-anak, apa kabarnya? Bapak berharap kalian semua tetap sehat dan tetap tinggal dalam lindungan Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kita akan masuk kepada materi selanjutnya di dalam pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk SMP. Sebelum masuk kepada materi kita, jangan lupa like, komentar, subscribe, nyalakan tombol notifikasinya. Kalau merasa diberkati, silakan di-share video ini supaya teman-teman yang lain bisa tahu. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, kita berdoa bersama-sama. Bapak akan memimpin di dalam doa, kalian di rumah masing-masing, dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa menjaga, memproteksi kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini kami akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Dan biarlah lewat pelajaran ini, kehidupan kami, iman kami, karakter kami terus menjadi teladan bagi orang lain. Berkati anak-anak yang menyimak video ini, biarlah apa yang mereka dapat menjadi berkat dalam kehidupan mereka untuk langkah kehidupan selanjutnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita masuk kepada bab 3, baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Ya, ini contoh baptisan. Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan. Ya, dia dibaptis oleh Yohanes. Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke dan Roma 6 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-6. Kisah Para Rasul adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus Kristus. Roma 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ayat 1, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat yang kedua, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat yang ketiga, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ayat yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat yang kelima, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat yang keenam, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya Tuhan hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Berdoa dan bernyanyi. A. Tonton video baptisan di bawah ini dan jelaskan secara rinci isi video tersebut. Atau kamu dan teman-temanmu dapat bermain peran mengenai baptisan. Silakan tonton video yang ada di bawah ini.
Sekarang kemukakan secara lisan hasil wawancaramu dengan orang tua. Kapan kamu dibaptis? Siapa yang membaptismu? Apa kata orang tuamu tentang arti baptisan? Tuliskan di sini. Contoh, saya dibaptis pada tanggal titik-titik, bulan titik-titik, tahun titik-titik. Saya dibaptis oleh nama pendeta yang membaptis. Menurut orang tua saya, arti baptisan adalah bisa diisi di sini. B. Arti baptisan. Kegiatan 1. Mempresentasikan laporan hasil temuan dari berbagai bacaan mengenai arti baptisan, tujuan baptisan, dan persyaratan orang menerima baptisan. Jika kamu tidak mencari dari berbagai bacaan, kamu dapat mempresentasikan hasil wawancaramu dengan pendeta atau majelis di gerejamu. Kegiatan 2. Memahami arti baptisan menurut Alkitab. Baptisan berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptiso, berarti menyelamkan atau mencelupkan. Dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-4 dan Lukas ayat 38 tampak adat istiadat mengenai membasuh anggota tubuh dengan air, simbol pembersihan diri. Adat kebiasaan ini berkaitan dengan makna baptisan sebagai pembasuhan atau membersihkan dengan air. Dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, Rasul Paulus memberikan penekanan pada arti baptisan. 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? 2. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. 6. Karena kita tahu dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita akan diri lagi. Rasul Paulus mengajarkan bahwa baptisan merupakan pertobatan manusia yang ingin masuk ke dalam hidup baru di dalam Kristus, sebagaimana Kristus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Baptisan kita merupakan tanda pertobatan di mana dosa kita dihapuskan. Jauh sebelum Yohanes Pembaptis melakukan baptisan, dalam tradisi Yahudi juga ada tata cara pembasuhan dengan air yang bermakna membasuh dosa manusia, seperti Naaman yang menyelam ke dalam air untuk menyembuhkan penyakitnya. Injil Markus 1 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-11 menunjukkan bahwa baptisan Yohanes adalah kelanjutan atau penerus dari adat pembasuhan perjanjian lama, namun dengan pengertian baru, yaitu bukan sekedar penyucian, tetapi sebagai lambang pertobatan. Kisah Para Rasul 19 ayat yang keempat, untuk menerima pengampunan dosa. Lukas 3 ayatnya yang ketiga. Yohanes mengatakan dia membaptis dengan air.
tetapi Yesus membaptis dengan Roh. Yesus sendiri datang untuk dibaptis oleh Yohanes. Mulanya Yohanes ragu, tetapi Yesus harus menggenapi nubuat. Baptisan membasuh tubuh kita dari gaya dan cara hidup lama ke gaya dan cara hidup baru, yaitu menurut ajaran Kristus. Dengan demikian, dalam hidup baru ini, kita dibebaskan dari perhambaan dosa. Sebaliknya, kita menjadi hamba Allah di dalam Yesus Kristus. Dibebaskan dari hamba dosa, artinya manusia diberi kekuatan untuk melawan kuasa dosa dengan mengandalkan kuasa Yesus. Baptisan menjadi pertanda seseorang menjadi milik Kristus. Kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Dia. Melalui baptisan, kehidupan lama yang penuh dosa dikuburkan dan kita bangkit dalam hidup yang baru. Jika demikian, apakah baptisan merupakan jaminan keselamatan bagi orang Kristen? Keselamatan diperoleh hanya karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Kita dibaptis karena kita telah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi, tindakan Allah mendahului tindakan manusia. Semua yang kita lakukan merupakan wujud jawaban kita terhadap kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Semua manusia berdosa, merupakan awal dari suatu proses terang. Hidup sebagai anak-anak terang, berpikir, berkata-kata, dan bertindak sesuai dengan terang firman Tuhan atau ajaran Yesus. Baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan yang dilakukan di Sungai Yordan. Sebenarnya, orang Yahudi yang hidup jauh sebelum zaman Yohanes Pembaptis pun sudah mengenal adat, yaitu melalui adat pembasuhan, seperti yang dilakukan oleh Nabi Elisa terhadap Naaman. Adat pembasuhan Perjanjian Lama lebih mempunyai arti sebagai penyucian diri, sedangkan baptisan Yohanes bersifat eskatologis, menuju kepada Kristus yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Markus 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Baptisan Yohanes sekalipun bermakna penyucian diri dari dosa ataupun pembasuhan, namun sifatnya melambangkan pertobatan dan pengharapan akan kebangkitan Kristus. Ini Yohanes membaptis Tuhan Yesus Kristus. Baptisan anak-anak. Gereja mengakui dan melaksanakan baptisan anak dari usia bayi dan baptisan dewasa. Akan tetapi ada juga beberapa gereja yang hanya mengakui baptisan orang dewasa. Dalam Injil Lukas 18 ayat 16 bagian A, Matius 19 ayat 14 bagian A, Markus 10 ayat 14 bagian A, Yesus memarahi murid-muridnya yang ingin menghalang-halangi anak-anak datang kepadanya. Dia mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Yesus memberkati anak-anak, maka baptisan anak-anak memiliki dasar dalam Alkitab bahwa Yesus sendiri menyambut anak-anak dan memberkati mereka. Jadi baptisan anak-anak memiliki dasar dalam Alkitab. Begitu pula baptisan orang dewasa. Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini contoh baptisan anak dengan
air, ada juga gereja hanya mendoakannya. Baptisan merupakan perintah Yesus dalam Injil Matius 28 ayat 19-20. Yesus minta murid-muridnya untuk pergi ke seluruh penjuru bumi, kabarkan Injil Kerajaan Allah, dan baptislah orang-orang percaya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus menginginkan agar keselamatan diperluas, mencakup seluruh bangsa. Keselamatan yang pada mulanya dipahami hanya milik bangsa Israel sebagai umat pilihan, ini diperluas. Yesus menjadi milik semua bangsa. Setiap orang dari berbagai bangsa yang percaya kepadanya menjadi muridnya. Tandanya adalah melalui baptisan, dan mereka pun menerima anugerah keselamatan. Jadi, unsur percaya amat penting dalam baptisan, yaitu hanya orang yang percaya kepada Kristus dan orang yang bertobat yang akan menerima baptisan kudus. Yesus sendiri menjalani baptisan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Ketika dia dibaptis, turunlah Roh Kudus ke atas kepalanya, dan ada suara dari langit yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Kegiatan 3. Mendalami Alkitab dan diskusi. Bentuklah 2 kelompok besar, kemudian bacalah bagian Alkitab dari kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1-14. Kitab ini bercerita mengenai Naaman disembuhkan dari penyakitnya karena diminta Nabi Elisa untuk mandi 7 kali di Sungai Yordan, dan dia pun sembuh. Baca pula Injil Markus 1 ayat 4-8 yang bercerita tentang baptisan Yohanes Pembaptis. Seperti ini ilustrasi gambarnya. Ini tentang Naaman, ini tentang Tuhan Yesus Kristus. Diskusikan beberapa hal berikut ini. Apakah makna baptisan menurut bacaan Alkitab yang kamu baca? 2. Adakah unsur penting yang tak boleh dilupakan dalam baptisan? Diskusikan beberapa hal berikut ini. 1. Apakah makna baptisan menurut bacaan Alkitab yang kamu baca? 2. Adakah unsur penting yang tak boleh dilupakan dalam baptisan, yaitu mengenai percaya? Apakah perbedaan antara baptisan dalam Markus 1 ayat 4-8 dan baptisan dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1-14? Presentasikan hasil diskusimu. Setiap kelompok diwakili oleh juru bicara atau ketua kelompok masing-masing. C. Baptisan percik atau selam. Sejak beberapa waktu yang lalu, banyak terjadi perdebatan mengenai cara baptisan. Mana yang lebih alkitabiah? Namun Alkitab tidak memberikan penekanan pada cara baptisan tertentu. Alkitab lebih memberikan penekanan pada makna baptisan. Setiap gereja melakukan cara baptisan menurut tradisi dan aturan gereja masing-masing. Yang terpenting bukan cara seseorang dibaptis, melainkan makna baptisan itu sendiri. Kegiatan 4. Menulis puisi. Buatlah puisi yang berisi keyakinanmu bahwa kamu mengimani pengampunan Allah melalui Yesus Kristus. Rangkuman, berdoa, dan bernyanyi. Tugas: carilah dari berbagai sumber pemahaman tentang dosa dan pertobatan.
serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Minggu depan akan kita diskusikan dalam kelas. Kamu dapat bertanya kepada pendeta atau majelis di tempat tinggalmu. Baptisan merupakan salah satu sakramen dalam gereja Protestan yang mengakui dua sakramen, yaitu sakramen penjaman kudus dan baptisan kudus. Baptisan kudus merupakan tanda seseorang menjadi bagian dari persekutuan orang percaya yang telah bertobat dan bersedia hidup baru dalam anugerah Yesus Kristus. Semua orang yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah orang-orang yang telah menjadi bagian atau anggota dari persekutuan orang percaya. Jika seseorang dibaptis pada masa kanak-kanak, dia dibaptis berdasarkan pengakuan dan iman orang tuanya. Sekian materi pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk SMP. Tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan, tetap berdoa, dan setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.